Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Manana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 November 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, kalau dilihat untuk sekarang gold ini kemarin tembus 4100, saya juga nggak expect ya kan. Saya kira ini marketnya bisa untuk prefer break trendline ke bawah, makanya saya lebih prefer untuk ngambil sell ketika dia break trendline, break 4030 ya kan, retest baru saya akan ambil sell. Tapi ternyata enggak, marketnya lebih prefer untuk naik. Kencang banget naiknya ya, nggak ada obat. Saya juga heran nih kenapa ini tiba-tiba marketnya naik. Kalau dilihat masalah geopolitik sih seharusnya, kalau cuma masalah concern masalah Cina dengan Jepang, dengan masalah Taiwan itu yang sekarang katanya Amerika mulai turun tangan untuk menengahi, kayaknya sih nggak masuk gitu kan ya. Kalau dilihat ekspektasi untuk market price in masalah potong suku bunga mungkin itu lebih masuk. Kalau dilihat sekarang, kemarin kan sudah saya bilang untuk masalah potong suku bunga itu naik ya. Masalah potong suku bunga kemarin itu adalah di sini 67,3. Kemudian sekarang ini adalah 77,2. Jadi ekspektasi untuk adanya pemotongan suku bunga di tanggal 11 Desember nanti itu semakin tinggi. Jadi kayaknya ini yang membuat narasi gold itu didorong naik, plus juga kayaknya sih ya. Karena kan kalau dilihat sekarang ini, kalau kalian trading di gold futures contract ataupun yang tradingnya itu multilateral kalau nggak salah ya, ini rolling untuk kontrak gold itu expirednya besok ya. Expirednya besok atau hari ini. Kalau nggak salah sih besok ya, coba ya. Gold contract itu di sini sih di trading view-nya hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi mungkin itu yang bisa ngebuat gold itu agak sedikit di price in naik untuk membalancekan pada saat kontraknya habis. Karena kalau dilihat sih sebenarnya kemarin dari sisi yang lain tidak ada pergerakan sebenarnya ya. Dilihat Nasdaq hari Senin kemarin tuh pure flat sekali ya, bahkan cenderung naik ini Nasdaqnya. Karena narasi potong suku bunga, jadi juga itu masuk. Kemudian kalau dibilang narasi potong suku bunga melemahkan indeks dolar, enggak. Indeks dolar kemarin itu kalian bisa lihat sendiri, ini flat sekali. Ya, indeks dolar dari harga 100 turun sampai ke 100 pas, naik lagi sampai 125, kemudian stagnan. Kemudian US 10-year yield-nya ini memang semakin lama semakin turun ya kan. Cuman ini tidak memberikan dampak. Gimana sih? Kalau dari fix ini justru turun. Ini tidak, indeks dolarnya tidak memberikan penekanan turun. Jadi kalau dibilang narasi memang masalah suku bunga mulai di price in potong suku bunga di Desember, mungkin itu lebih make sense alasannya. Ya, kalau kayak gini apakah kita bisa untuk melanjutkan nge-buy gitu kan ke atas dan sebagainya? Untuk sekarang sih jujur mungkin agak berat sih, itu aja sih ya. Mungkin di sini saya analisakan ulang lah ya, karena kalau dilihat di sini kayaknya ini harga juga sudah sangat tinggi sekali di 4100 lebih ya kan. Kayak saya lebih prefer untuk analisa ulang aja deh ya. Untuk analisa ulang saya itu hapus beberapa bagian dulu. Untuk hari ini kita ada newsnya adalah PPI ya. Nanti malam kita ada PPI, yaitu ada core PPI, retail sales juga. Nanti malam sih diperkirakan retail salesnya dan juga PPI ini berbanding terbalik. Untuk PPI diperkirakan naik yang core-nya, kemudian retail sales bulanan diperkirakan akan turun, kemudian yang PPI month of month-nya akan naik, dan retail sales month of month diperkirakan akan turun. Ini kemungkinan hasilnya mix. Kemudian di malam harinya kita akan ada data dari Richmond Manufacturing Index yang diperkirakan akan masih negatif. Sisanya sih kalau dilihat nanti malam ada ngomong lagi, seharusnya sih nggak ada ya nanti malam. Nanti malam sih nggak ada member FOMC yang ngomong sih. Kemarin sih ada member FOMC yang ngomong ya. Mana dia kemarin tuh ya? Ini sih member dari Daily bilangnya bahwa mendukung untuk penurunan suku bunga pada pertemuan di bulan Desember. Itulah yang menyebabkan kalau dilihat ini condong naik sekarang. Probability untuk potong suku bunga di tanggal 11 Desember menjadi 77,2%.
Ya ini sih yang kayaknya nge-price in gold ini lumayan tinggi sampai 4100 ya. Well, kalau kayak gitu sekarang bagaimana? Apakah kita lebih prefer untuk buy atau seperti apa? Kalau dilihat kayak begini ya, memang sih secara kasat mata kita masih prefer buat nge-buy ya kan, karena potensi ini marketnya ngebuat higher low di sini, higher low baru sebelum ngebuat higher high baru. Cuman tetap menjadi concern kita bahwa dengan adanya trendline di sini, ini memvalidasi marketnya ini naik. Dengan nanti dia break trendline di sini, trendline H4 atau enggak ini trendline daily kalau nggak salah ya. Coba saya geser deh. Ya ini trendline daily. Ini bentar ini. Oh trendline daily juga lah ya. Ini saya hapus dulu sebentar. Ini saya hapus karena harga sudah terlalu tinggi ya. Ini H4 saya hapus semua deh dulu ya. Saya ulang. Bagian atas saya jamin deh ya. Ini hapus dulu. Ya ini berarti memvalidasi marketnya. Kalau dibilang valid dia naik iya. Dan ini bisa saya katakan menjadi trendline liquidity di sini. Ini bisa saya katakan sebagai trendline liquidity yang panjang sekali ya. Jadi ini hati-hati ke depannya. Jika ke depannya ada news ataupun ada yang ngebuat marketnya ini kencang turun ya. Ini menurut saya 4.000 nggak ada harganya sih. Kemungkinan di masa depan dengan ada trendline seperti ini, memang dia memvalidasi naik. Tapi kalau misalnya dia ini turun kencang ya, ini turunnya kayaknya nggak bakal, ini turunnya bakal nggak ada obat. Mungkin turunnya bakal langsung bablas, mungkin sampai ke under 4.000. 4.000 kayaknya nggak ada di di respect. Ini tapi perlu ada gini ya. Power yang sangat kuat, alasan yang sangat kuat yang bisa ngebuat ini dropnya parah. Tapi kalau cuma secara teknikal ini saya rasa sih tidak terlalu parah. Tapi memang ini kalau digabung teknikal dan fundamental, sekalinya ini dropnya bisa parah. Tapi itu nanti ya, kita perlu ada trigger yang kuat, trigger yang besar baru kita bisa confirm ini menjadi suatu hal yang valid. Untuk sekarang karena harga masih bertahan di atas trendline ya otomatis ini masih naik ya kan. Secara daily indikatornya ini masih flat tengah-tengah, ini tidak mencerminkan apapun dari segi daily. Chart juga kalau dilihat ini apakah possible ngebuat yang namanya memang adalah higher low baru sebelum ngebuat higher high yang baru. Ini masih agak sulit saya katakan ya, karena ini kan baru satu candle di sini. Memang sih satu candle di sini itu engulfing di hari Jumat ya. Jadi belum terlalu gimana ya, belum terlalu valid banget bisa saya bilang ini marketnya beneran condong naik. Walaupun dia memang sudah break di atas 4.100 ya. Kemarin kan sudah saya bilang kalau semisalnya 4.100 ini adalah pivot ya. Pivot antara 4.200, 4.100 dan 4.000. Ya. Ini kan 4.200, 4.100 sebagai pivot, kemudian 4.000 sebagai supportnya. Ini resisten, tengah, dan ini supportnya. Dan harga sekarang sudah break di atas 4.100. Nanti sekarang kalau kalian ada yang ide buat ambil buy, saya rasa tidak menjadi masalah selama harga dia daily-nya ini masih di atas 4.100 sih. Ya, kalau ini ingin memvalidasi berarti at least kita harus melihat harga itu retest di 4.100 atau enggak. Ya, kasih diskon dikit 4101 atau enggak diskon yang diskon agak banyak di 4.096 mungkin kan, atau enggak diskon tipis 4102 validasi itu. Atau enggak diskon paling sedikit lah di 41110 ya. Ngeretest ini 41110. Kalau dia diskon sampai sana terjadi pembalikan ya kalian boleh nanti ngambai asalkan daily-nya masih tutup di atas 4.100 ya. Jadi karena hari kemarin baru tutup di atas 4.100, jadi sementara ini pandangannya mungkin bisa di switch menjadi buy ya. Kemudian dari segi daily structure-nya ini masih tidak berubah ya. Karena daily structure-nya sekarang masih begini. Dan ini potensi ngebuat yang namanya kalau dibilang ini adalah higher low dan higher high baru secara minornya.
Kayaknya sih ya. Ya, ini kalau dilihat minornya kayaknya kita mendapatkan bullish structure. Ya, minornya kita mendapatkan bullish structure yang dimana ini high, ini low, dan ini sudah menjadi high yang baru. Kita ambil high yang kemarin aja lah ya di sini. Dan kalau dilihat di sini marketnya itu ngebuat yang namanya break of structure secara minor di sini. Ya, break of structure dan secara minornya otomatis secara minornya dia ngebuat higher high, higher low, dan sudah ngebuat higher high. Tinggal ngebuat higher low yang baru dimanapun itu ya. Mungkin kayak tadi yang saya bilang diskon di 41110 atau enggak di 4100 pas untuk memvalidasi, baru bisa membuat higher high yang baru, itu bisa ya. Jadi untuk sekarang secara majornya tetap bullish dari segi daily structure-nya ya, ini high, low, dan high. Dan di dalam pergerakan dia di dalam dia membuat pergerakan turun untuk membuat minor bearish, ternyata di dalam minor bearishnya sudah berubah juga menjadi bullish juga. Jadi overall secara structure di sini daily, minor, dan majornya itu sama-sama bullish. Jadi otomatis sekarang kita boleh switch untuk ambil posisi buy. At least secara daily juga wajib tutup di atas 4100 ya, supaya benar-benar validasi ini marketnya sudah bullish ya. Tapi tidak untuk kemungkinan ini masih respect 4200 ya. Siapa tahu tiba-tiba marketnya ada news atau apapun itu dia tiba-tiba break ke bawah sih, bisa bubar juga ya kan, karena sekali lagi ini ada trendline liquidity soalnya ya. Kemudian dari segi H4 berarti secara H4 kita mendapatkan minor ya, yang tadi sama dengan versi daily ya kan. Berarti sekarang minor H4 sudah tercipta. Ini adalah higher high, ini adalah higher low, dan ini adalah higher high. Berarti dengan demikian di sini marketnya mulai cenderung bergerak bullish lagi secara H4 juga ya. Karena di sini marketnya sudah melakukan break of structure juga di sini. Oke. Ini marketnya sudah melakukan bounce, jadi sekarang kita mengharapkan marketnya turun untuk meretest suatu level tertentu. Nah, retestnya sampai mana? Pertama sih ini kita kemarin sih ya. Kemarin kalau nggak salah di grup ada yang bilang, apakah di sini kemarin H4 itu ada yang bilang bullish flag gitu kan. Sebenarnya sih tidak ketara banget ini adalah bullish flag. Kenapa? Karena di sini itu terlalu jauh sekali. Lebar dari bendera itu lebih besar lebar bendera dibandingkan dengan tiangnya. Kalau diukur secara waktu sih sebenarnya ini cukup ya, secara waktu sih cukup memang, cuman dari segi besar lebarnya ini sih gede sekali ya. Jadi tidak terlalu bagus buat dibilang ini sebagai bendera ataupun bullish flag. Apalagi di sebelah kirinya ini marketnya kan cenderung turun. Kalau bullish flag itu kan lebih kepada continuation pattern ya kan, yang dimana marketnya itu naik ya kan, naik kemudian dia ngebuat penurunan kemudian dia break kan. Di sini terjadi yang namanya bullish flag. Tapi kalau di sini kan dia marketnya kan turun. Jadi secara teori pun ini sebenarnya nggak masuk. Secara bentuknya sih agak sedikit maksa, bukan bagus banget itu aja sih. Tapi sebenarnya kemarin di sini ada channel. Jadi ketika dia break channel di sini itu marketnya langsung terbang sih. Saya lupa kemarin untuk ngasih tahu ada channel kecil di sini. Yang walaupun channelnya itu tidak terlalu bagus juga sih sebenarnya. Agak sedikit maksa. Terus kalau dilihat sekarang kita lebih prefer secara H4 bagaimana? Karena H4 di sini ya, H4-nya kan ini tetap ya begini. Dia ngebuat high, low, high, kemudian dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, kemudian dia ngebuat higher low, kemudian dia ngebuat higher high. Jadi secara minor H4 dia change of character di sini. Ya di sini bentar di sini deh. Bentar. Set. Oh, minor H4 change of characternya kan di sini nih. Nah, ya kan? Di mana namanya? Di harga 4107. Kemudian dari segi time frame H4 yang paling kecil di sini Di sini dia ngebuat boss ya. Soalnya kan di sini dia ngebuat low, lower high, lower low. Kemudian di sini dia ngebuat lower high,
Kemudian di sini dia gagal ngebuat lower low, justru ini dia ngebuat yang namanya higher low, ya kan. Kemudian dia break ke atas, jadi di sini dia ngebuat yang namanya breakout structure dari higher high dan higher low. Kemudian di sini dia membuat change of character karena sudah break dari lower high validnya di sini. Oke, jadi sekarang H4 minor dan majornya sudah bullish juga. Sekarang kita prefer untuk tunggu. Nah, untuk tunggu yang dimana bagus ya, sama kayak tadi, berarti secara daily bisa aja dia nge-retest ini ya, 4101, yang dimana di sini juga ada H4 bullish fair value gap-nya. Dan kalau dilihat di versi H4 dicari inverse-nya, berarti di sini. Berarti kalau dicari antara inverse dan juga bullish fair value gap, berarti ya udah ini kisaran 4100 sih. Ya, 4101 mungkin, atau enggak diskon jauh di 4090 baru kita bisa ambil posisi buy. Kalau kita cari yang namanya support resistance, ya saya rasa ini 4100 masih make sense sih. Bentar ya, coba saya naikkan dikit deh ke 4105 lah. 4105 atau tadi sih berapa tadi? 4110 ya. 4105 deh ya. Ini kayaknya diskonnya agak oke lah, 4105 ya. Ini kan H1. Ini juga kena H1 sih. Ini kena H1, H4 juga kena tipis-tipis ya kan. Kemudian 4101 ini adalah RBS sebelumnya. Dan ini 4107 adalah RBS yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat lebih prefer mana ya, antara inilah ya. Mau dia ngetes level 1 4109, 4106 atau 4100 atau nggak diskon lebih jauh lagi, ya itu lebih bagus buat ambil buy gitu kan. Untuk sekarang sih saya lebih prefer tunggu dulu, biarkan dia retest baru saya ada ambil posisi buy. Kalau dicari apakah ini sebenarnya sudah selesai naiknya dan apalagi mau counter buy, jujur saya kayaknya ogah buat counter buy sih sebenarnya kalau udah kayak begini. Counter sell. Bentar ya. Ini sih sudah kena 1618 ya, yang ada di harga 4138 yang ditarik dari swing terbarunya di sini versi H4. Seharusnya sih kita melihat adanya reject nih. Ya, seharusnya kita mendapatkan reject untuk melihat retest dari segi time frame H4 bullish fair value gap-nya. Seharusnya ya kan. Kalau gitu apa kita boleh prefer nge-sell? Nge-sell pun kayaknya kalian perlu ada konfirmasi bagus sih, minimal 1 atau enggak 15 menit ya, A1 atau enggak 15 menit, jadi konfirmasi baru bisa ambil sell. Dan kalau tarik Fibo dan misalnya ini adalah titik nolnya ya, anggaplah ini titik nol ya kan, karena selagi ini titik nolnya belum valid nih, bener nggak di sini titik nolnya? Dan kalau benar di sana titik nolnya ya, kalian bisa lihat sendiri 38,2 ada di 4104, kemudian 50% ada di 4092. Jadi paling possible sih jika semisalnya 4144 memang adalah titik nol, berarti 38,2-nya ada di sini pas tadi dengan RBS-nya ya kan. Kemungkinan di sini baru kita bisa ambil posisi buy yang enak nanti. Target sampai mana ya, kemungkinan karena ini sudah di atas 4100 ya bisa ditargetkan sampai 4200. Ya. Karena di sini versi H4 kita mendapatkan satu RBS juga kecil di sini, yaitu yang ada di harga 4150. Saya rasa sih kalau dilihat mau ambil posisi sell ketika dia nabrak 4150, bisa aja sih ya. Karena ini kan RBS ya kan. Sebenarnya sih ini agak berat ya, angkanya sih saya pakai angka cantik aja 4150, tapi kalau cari presisinya sih agak susah. Ya, kalau mau dicari presisinya bisa dua kondisi ya. Kalau mau cari presisinya itu ada dua kondisi, yaitu dari sini ini sudah kena 4141 dan sampai paling atas di sini di 4157. Kalau mau sebesar ini sih bisa nih. Nah nih, sebesar ini nih. Ya, sebesar ini kalau mau cari sebenarnya area SBR-nya ya. Tapi kalau mau cari presisinya mungkin angka cantik 4150 juga bisa. Terserah lah kalian mau pilih yang mana ya kan. Tapi kalau mau ambil sell langsung di sini ya berarti
otomatis stop lossnya di atas 4157 dong, berarti di atas 4150, itu berarti 400 pip tuh ke atas. 300 pip ke atas, gila sih. Ya 300 pip ke atas agak gila sih. Jadi lebih prefer sih sekarang kalau memang nanti ketemu semisalnya 4150 atau enggak di berapapun itu kalian nekat sell ya silahkan. Cuman saya pribadi untuk sekarang saya lebih prefer untuk switch buy sekarang sih. Ya. Switch buy, sabar aja, tunggu retest baru saya ambil buy. Ini apakah candle nggak punya ekor? Sebentar. Oh dia punya ekor ya. Saya kira nggak punya ekor nih candlenya. Saya sih masih prefer menunggu di sini sih untuk ambil buy-nya ya. Dari segi H4 indikatornya ini mulai bergerak naik, stokastik dan RSI mulai bergerak naik. Jadi saya masih nunggu dia itu retest dikit per value gap-nya atau enggak kena RBS baru saya ambil posisi buy nanti. Kalau mau buy di atas 4150 bagaimana? Ya kalau mau ya H4-nya tutup di atas 4160 ya kayak begini. Buy silahkan target sampai 4200 atau enggak ya kayak tadi ya retest di 4105 4100 tunggu konfirmasi nanti ambil buy. Target bisa sampai sini dulu atau enggak langsung targetkan 4200 juga bisa. Apakah hari ini kita mendapatkan harga di atas 4200? Sebentar, coba saya hitung pakai Fibo. Bentar ya, saya pakai Fibo maksa nih. Anggaplah ya. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya karena kalau kita pakai Fibo swing H4-nya di sini ya. Ini adalah high, low dan kemungkinan high yang baru. Ini adalah 1618-nya ada di 4200 juga. Dan di 4162 mepet dengan 4160 selaku 1272. Jadi kalau dia break ya nggak ada konfirmasi, nggak ada reaksi di 1272 plus juga break di atas 4160 ya, kalian bisa ambil buy target sampai 1618 di 4200. Tapi kalau misalnya ada reaksi di sini ya jangan nge-buy di sini ya. Kalau justru misalnya dia nanti drop ke bawah ya tinggal tunggu aja di bawah nanti untuk ambil buy-nya gitu ya. Dari segi A1 kalau mau ambil buy kebetulan di sini juga ada demand-nya. Ya, ini sih sebenarnya demand-nya sekarang sedang diuji nih ya. Tapi kalau dibilang apakah ini demand-nya bagus, sebenarnya sih tidak terlalu bagus menurut saya sih. Ya, menurut saya sih ini demand nggak terlalu bagus. Ini sudah kena sekali ya. Kalau dilihat ini juga ada fair value gap versi H1. Ini sudah diuji sebanyak 1, 2, 3. Sudah 3 kali diuji fair value gap-nya dan mepet juga dengan demand H1. Jadi bagi yang sudah telat nge-buy di demand di sini sebaiknya jangan nekat nge-buy lagi. Ya, lebih baik tunggu di area demand next-nya di sini. Ya, makanya tadi saya udah bilang kalau misalnya marketnya lebih prefer ngetes mungkin 4105 selaku 38,2 atau nggak dikasih diskon lagi di 4100 atau nggak masuk demand dikit aja nih ya 4099 ya lebih bagus buat nge-buy di sini nanti. Ya, kayak untuk sekarang lebih prefer kita itu sabar dulu untuk mau nge-buy. Oke. Kalau di bawah 15 menit bentar, di bawah ini H4 sebentar, ini H1 kayaknya ini ini liquidity deh. Sebentar ya, kayaknya ini liquidity deh. 15 menit kena enggak? Oh enggak ya, ini liquidity sih ya. Ini ada trendline liquidity, jadi kalau ini tembus ya masih ada satu harapan yang ada di 4075. Dan kalau diukur pakai Fibo seharusnya itu udah mentok sih. Ya, ini mentok 78,6 di sini. 50%-nya pas di area demand-nya di 49.2. Dan kalau memang 4144.0 ya kan, ini titik 0 bisa berubah loh ya, tergantung kondisi. Jadi secara H4 structure naik. Kalau dicari sekarang structure H1 bagaimana? Secara structure H1 ini masih naik ya. Karena structure H1 itu kita ambil ketika cok di sini ya. Cok yang di sini. Dia itu versi H1 adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high.
Jadi kalau misalnya dia ada break di bawah 4113, kemungkinan itu adalah change of character time frame H1, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu hanya sebatas manipulasi cok untuk retest yang tadi saya udah bilang di sini untuk melanjutkan kenaikannya juga bisa ya. Jadi otomatis H1 sekarang masih bullish, dicari 15 menit sekarang. 15 menit di sini kalau dilihat mana ya, sebentar. 15 menit sih sebenarnya sudah change of character, cuman change of karakternya ini lemah ya. Karena kalau dilihat 15 menit dia high, dia low, dia high dan dia low. Ya, di sini terjadi change of character walaupun cuma ekor doang ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ide buat sell ya, sebaiknya jangan di sini nge-sell-nya ya. Lebih baik idenya nge-sell-nya di sini ya. Mungkin angka cantik tadi 4150 atau minimal 15 menit change of karakternya di sini. Ya, di bawah 4124. Kalau ada candle close di bawah 4124. Nanti kalian bisa ambil sell tipis ya kan, target sampai mana ya, mungkin target sampai ya 4100, tapi lumayan juga sih 200 pip ya kan. Di sini terjadi change of character, terjadi konfirmasi, bearish engulfing. Ya kalian mau sell sampai sini atau nggak sampai sini ya silahkan. Jadi untuk sementara ini nge-buy-nya sudah telat, nge-sell-nya jangan di sini. Itu. Jadi untuk sekarang di harga 4135 di sini lebih baik sabar dulu ya, jangan dia apain. Kalau dia mau sell, prefer kalau dia ke atas atau nggak break di bawah 4124 untuk versi ekstrim. Sebenarnya sih saya juga nggak prefer buat sell sebenarnya. Saya lebih prefer untuk ambil buy nanti di kisaran 4105, 4100 atau 4090. Itu udah titik yang paling diskon lumayan 50%. Kalau itu tembus juga ya udah, ini harapan terakhir di 4070. Itu doang sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat ya, hari ini kita masih di hari Selasa. Adapun kenaikan kemarin yang ekstrim banget, kalau dilihat kenaikan di hari Senin kemarin itu adalah sejauh total ya dari bawah sampai atas adalah 1001 pip. Pas banget. Jadi jangan heran kalau hari ini misalnya marketnya lumayan keras juga gejolak marketnya. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.